Hai, aku Sheho. Dulu aku mikir jadi warga itu cuma soal patuh pada aturan, datang ke TPS, coblos 5 menit, lalu selesai. Aku nggak pernah benar-benar belajar soal kekuasaan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan suara-suara kayak kita itu gimana caranya supaya benar-benar berdampak. Saya hanya menerima sampai saya menyadari bahwa tidak tahuan adalah bentuk sunyi dari ketidakadilan. Semua berubah ketika saya menemukan sebuah inovasi bernama Simple Demokrasi, sebuah learning management system. Isinya bukan bahasa-bahasa yang rumit, isinya bukan bahasa-bahasa akademik, tapi bahasa-bahasa keseharian. Di situ saya sadar, untuk membuat warga berubah, warga harus mengerti. Dan Simple Demokrasi membuat saya mengerti. Di layar saya belajar, semua teori akan bertemu dengan kenyataannya. Warga bukan penonton dari nasibnya sendiri. Warga adalah tokoh utama. Sebelum kita mulai, mari bersolidaritas kepada 959 demonstran yang diburu dan ditangkap ketika menyuarakan keadilan. Bebaskan seluruh tahanan politik. Saat ini kita sedang menghadapi ruang demokrasi yang menyempit. Stigmatisasi, defamasi, operasi informasi, serangan digital, intimidasi, kekerasan fisik, perburuan, bahkan kriminalisasi di depan mata kita. Lalu bagaimana kita semua dapat memperkuat kekuatan kolektif warga untuk sama-sama bisa melindungi ruang demokrasi demi keadilan sosial dan ekologis? Mimpi kita semua adalah warga yang berdaya, menuntut keadilan sosial dan ekologis yang bisa memengaruhi ekosistem politik di Indonesia. Kesadaran politik dan demokrasi ada di tengah warga. Tentu tak semudah membangun pondok atau rumah. Dia adalah proses. Kita yakin program yang kita rencanakan di bulan Januari hingga Desember 2026, kita memulai dari persiapan, sosialisasi, pendidikan, serta perayaan, praktik baik dan menaut gerakan bersama. Festival salah satunya pada Desember mendatang. Kekuatan dan kesadaran warga akan ditopang dengan 5 pilar utama yang mengakar. Pertama, pemberdayaan dan edukasi untuk memperkuat partisipasi politik warga yang bermakna. Kedua, membangun narasi yang berpihak pada kelompok yang paling rentan. Ketiga, jaringan kolektif untuk akses keadilan. Keempat, mobilisasi dukungan orang muda untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis. Dan yang terakhir, produksi dan pengelolaan pengetahuan berbasis data dan konteks lokal untuk pelindungan ruang sipil. Bersamaan dengan itu, aksi kolektif kita rancang melalui 1. Platform pembelajaran interaktif, inklusif,
dan mengarusutamakan pengetahuan lokal berupa simple demokrasi yang memunculkan sistem manajemen pembelajaran demokrasi. Unjuk daya warga adalah ruang bagi warga untuk bersuara dan menuturkan pengalaman mereka secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan kekuatan seni budaya dan kolaborasi lintas bidang. Di sini warga bekerja bersama para jurnalis, praktisi kampanye, seniman, serta jejaring gerakan kampanye di akar rumput untuk mengolah cerita menjadi karya yang menggugah publik. Kami juga merancang mekanisme perlindungan yang memastikan setiap warga dapat bersuara dengan aman. Melalui proses ini, isu partisipasi politik warga didorong menjadi narasi yang hadir di media dan pengarus utamaannya dilakukan melalui media independen hingga menjadi bahan diskursus publik luas dalam ruang publik di masa yang akan datang. Dari narasi-narasi tersebut, kami akan mengadakan Suardaya Fest. Suara Warga Berdaya Festival akan menjadi ruang kolektif warga yang aman untuk bertaut dan memperluas dampak. Namun, jika kondisi politik semakin memburuk, ruang ini juga harus diperuntukkan untuk bersolidaritas kepada mereka yang jauh dikriminalisasi, digusur, yang masih hilang, serta terus dipinggirkan. Sekali lagi, membangun kesadaran politik dan demokrasi warga bukan pekerjaan mudah. Tapi dengan perencanaan yang baik dan berkolaborasi, berkelanjutan yang penuh makna, serta menyiapkan jaringan perlindungan kolektif, harapan itu makin menjadi nyata. Dalam proses ini harus mampu memunculkan 50.000 penggerak perubahan di 38 seluruh provinsi di Indonesia. Maka ayo rebut politik warga seutuhnya. Terima kasih.